bagian kedua kita lanjutkan lagi seperti yang saya bilang untuk astigmat mictus, astigmat myop compositus, myop simplex, hypermetrop simplex, hypermetrop compositus itu akan saya jelaskan dulu di materi selanjutnya, dan saya sertakan contoh-contohnya ya. Nah, supaya kebayang gitu ya, supaya kebayang. Oke, kita lanjutkan aja dengan pertanyaan selanjutnya. Apakah lensa kontak RGP itu bisa mengkoreksi kelainan astigmat? Oke, bagi yang belum mengetahui lensa kontak RGP itu, lensa kontak RGP itu adalah rigid gas permeable, jadi kaku ya, bahannya kaku, tidak seperti soft lens, itu kaku. Bahannya kaku, kemudian tapi bisa tembus udara gitu, tembus udara. Nah, karena bentuknya yang kaku, itu bisa mengkoreksi. Jadinya seolah-olah kelengkungan yang baru adalah kelengkungan si lensa kontak itu, karena kan kaku ya. Jadi bisa mengkoreksi untuk kelainan astigmat. Kalau lensa kontak lunak yang biasa, yang sferis, itu nggak bisa. Karena lensa kontak lunak kan mengikuti kelengkungan kornea ya. Jadi untuk astigmat yang misalnya memang ada astigmatnya, terus misalnya lumayan, misalnya 1 ke atas, ya nggak bisa dikoreksi karena apa? Si lensa kontaknya tetap akan mengikuti kelengkungan kornea yang tidak sferis itu. Kalau misalnya lensa kontak lunak yang untuk mengkoreksi kelainan astigmat ada namanya lensa kontak torik. Namanya itu bisa memang diperuntukkan untuk kelainan astigmat. Astigmat, sferis astigmat itu bisa ya. Oke. Kemudian tadi ya, lensa penyebab astigmat itu bisa dari kornea dan lensa. Ya, lensa tadi lensa kristalin, jadi inti dari lensa. Lensa itu ada bungkusnya kayak kacang tuh, ada bungkusnya. Nah, dalamnya itu namanya lensa kristalin. Itu bisa bawaannya misalnya nggak simetris antara front, back front atau depan belakang itu nggak simetris, atau misalnya begini. Nah, itu bawaan dari dikasihnya dari sana bawaannya, itu bisa saja. Kemudian selain operasi juga asik aja ya kalau astigmat. Terus kacamata, apakah ada lagi? Sementara ini nggak ada. Itu bukan pengobatan sih, teknik untuk jadi lasik saja. Kalau operasi bedah refraktif yang lain itu hanya biasanya sferisnya, kelainan refraktif sferisnya yang dikoreksi. Tapi kalau astigmatnya tinggal. Kemudian, nah ini ada. Jadi misalnya gini, punya atau misalnya kita punya pasien atau misalnya diri kita sendiri ketika diperiksa silinderisnya -1 misalnya. Terus diperiksa lagi kok jadi -0,75 atau misalnya jadi -125. Nah, itu kok bisa berubah-ubah astigmat. Jadi sebenarnya perubahan antara 1/4 itu nggak terlalu bermasalah. Kenapa? Karena biasanya tidak terlalu terasa untuk yang 1/4 ya, perbedaan 1/4. Nah, misalnya dari setengah jadi 1 gimana Bu? Itu bisa saja karena ya kita lihat makanya. Jadi apakah itu koreksinya kita yang koreksi atau orang lain? Nah, selama misalnya yang mengkoreksinya nggak sama, itu agak susah. Jadi nggak bisa di-judge bahwa koreksi yang ini yang salah, itu yang salah, nggak pernah. Tapi kalau kita yang dari awal, nah ini tahu gitu. Kenapa-kenapanya. Bisa saja dengan misalnya silinder -1 dia jelas. Tahunya dengan silinder -0,75 dia lebih enak. Nah, padahal harusnya di -1, bisa aja seperti itu. Atau misalnya di -1 dia jelas, enak. Dengan 125 dia tetap jelas, gitu. Terus ngambilnya di 125. Bisa saja. Jadi intinya sih karena misalnya untuk yang dewasa itu jelas dan nyaman.
Tapi kalau misalnya untuk anak, usahakan kita harus full koreksi selama tidak menyebabkan eh, apa ketidakterimaan dari matanya gitu ya. Kemudian interval sturm itu apa? Jadi seperti ini nih, ya. Jadi kalau si astigmat itu, eh, saya keep dulu untuk interval sturm karena em, harus dengan bahan juga ya. Jadi nanti saya akan bahas berbarengan dengan jenis astigmat. Kemudian apa yang mempengaruhi tingkat keparahan dari astigmat? Eh, Sebenarnya itu yang tadi bawaan ya. Jadi astigmat itu biasanya bawaan dari korneanya. Jadi ketika kecil sebenarnya kalau saya astigmatnya besar ya besar aja dan biasanya tidak terlalu banyak berubah. Gitu. Kalau ada perubahan banyak berarti mungkin salah satu dari kita atau yang sebelumnya itu koreksinya nggak benar. Kecuali kalau miop itu kan ada pertumbuhan, jadi bisa saja berubah bisa. Tapi kalau astigmat itu biasanya perbedaannya sedikit karena kornea tidak akan banyak berubah. Kemudian kelainan astigmat rendah itu, jadi yang tadi saya pernah yang bilang ya, jadi biasanya sampai 0,75 lah boleh. Itu setengah pun biasanya penglihatannya masih kelihatan, masih jelas untuk penderita astigmat. Cuman karena memaksakan itu biasanya akan terjadi keluhan cepat capek matanya, silau, gampang silau, begitu ya. Tapi kalau astigma tinggi, keluhannya udah nggak jelas aja, jadi dia nggak akan lebih capek gitu ya. Kalau seorang udah nggak jelas ya nggak akan lagi, dia nggak akan terlalu peduli dengan apa yang dilihatnya karena nggak jelas. Tapi kalau yang astigmat rendah, dia masih bisa lihat ya, otak pengennya kita melihatnya lebih jelas dong, lebih jelas. Jadinya walaupun sedikit kurang jelas, tapi dipaksakan lama-lama akan mengakibatkan kelelahan asinopia gitu ya. Kemudian kondisi astigmat campuran. Tadi astigmat campuran itu astigmat yang dari lensa ditambahkan dengan di kornea gitu. Jadi memang yang tadi saya bilang 80% biasanya astigmat itu dari lensa, tetapi tidak menutup kemungkinan ada juga yang dari lensa. Kita gimana nih taunya caranya? Ya harus akhirnya tetap aja kita koreksinya koreksi subjektif. Nah, dari subjektif baru ketahuan nih, misalnya subjektif, kemudian kita cek keratometrinya, ketahuan nanti dari lensanya berapa, gitu, ya. Kemudian desentrasi pada astigmat juga nanti saya bahas pada penjelasan tentang jenis astigmatnya. Kemudian bisa dicegah enggak? Nah, itu udah bawaan ya, jadinya kalau misalnya memang ada ya sudah ada, tidak bisa dicegah gitu. Tadi dengan lensa kontak ya saya sudah jelaskan. Terus pola hidup apakah mempengaruhi astigmat? Sebagian besar enggak sih. Jadi itu sudah ke eh, bentuk kornea. Astigmat bisa sembuh di usia berapa? Enggak. Itu tetap astigmat sih tetap aja akan ada ya, akan ada. Nah, kemudian kalau si astigmatnya kecil disaranin nggak pakai kacamata. Kalau dia ngerasa ini untuk dewasa ya, kalau dia ngerasa cepet capek gitu, silau, terutama ketika proses pembelajaran atau misalnya ketika dia dalam rapat dan lain sebagainya harus melihat ke slide dan lain sebagainya, dia ngerasa
ada keluhan seperti itu ya disarankan pakai kacamata. Tapi kalau misalnya pekerjaannya misalnya pekerja lapangan ya, terus dia nggak ada keluhan, kita kasih tahu. Tapi kalau misalnya dianya nggak ngerasa ada keluhan ya, kalau tidak memakai kacamata nggak apa-apa ya udah nggak apa-apa untuk dewasa. Tapi kalau untuk anak tetap ya. Kemudian meridian itu tadi kelengkungan utama ya, kelengkungan utama misalnya kayak gini nih, ini kelengkungan utamanya berarti di sini yang paling kuat, dan kelengkungan atau meridian yang paling rendah, yang paling datar ya, itu di sini, itu namanya meridian. Jadi nanti kalau saya koreksinya namanya aksis ya. Eh, Misalnya koreksinya -1, silinder -1 aksis 180. Nah, berarti ini sininya nih, saya derajatnya 180 seperti itu. Meridian. Meridian itu seperti derajat. Indeks bias bervariasi pada kornea. Ya bisa aja. Kenapa? Bisa aja ada bekas bekas penyakit atau bekas luka pada kornea sehingga kayak di kulit. Itu kan kalau misalnya ada bekas luka jadi kulitnya beda tuh warnanya karena eh, apa ya ke isinya lah gitu ya, jadi beda gitu. Nah sama dengan di mata, jadi ada bekas, kalau ada bekas trauma atau bekas luka itu menyebabkan kekeruhan sedikit gitu ya di kornea. Nah itu bisa jadi penyebab astigmat gitu. Itu namanya indeks bias yang bervariasi di kornea. Tidak dapat berkurang ya. Silindris yang tadi kenapa bisa berkurang pas diperiksa ya tadi yang barusan saya jelaskan seperti itu. Kalau astigmat pakai lensanya apa? Lensanya lensa silinder. Jadi lensa silinder juga sama. Nanti kalau misalnya di trial lens set, kalau kalian lihat itu lensanya juga akan beda dengan kelengkungannya akan beda dengan kalau yang sferis. Kalau sferis ya bentuknya akan setiap meridian itu akan sama. Tapi kalau yang silindris itu biasanya akan seperti silinder. Silinder nah, kayak gini. Biasanya ya kalau dibesarin tuh kayak begini. Kayak gini nih. Kalau dibesarkan. Ya. Nah, itu aja kayaknya. Oh, apakah astigmat bisa disertai dengan miopia? Bisa, banyak, banyak sekali. Jadi udah miopia, astigmat, ya. Makanya nanti ada di jenis-jenisnya, di jenis-jenis astigmat itu ada yang astigmat, miopia, nah, gitu ya. Itu nanti saya jelaskan dulu. Kalau misalnya penderita astigmat itu nggak pakai kacamata, apakah akan bertambah buruk? Tidak juga, tapi penglihatannya akan buram kecuali di usia-usia pertumbuhan ya, itu bisa jadi akan kalau misalnya dia rangsang penglihatannya tidak bagus, itu akan jadi ambliop atau mata malas. Ya, itu saja untuk video berikutnya. Saya akan jelaskan dulu ya, tapi tentang macam-macam astigmat disertai tadi yang stone, kemudian desentrasi, karena memang ini pasti harus dengan penjelasan dan demonstrasi ya. Demikian dulu untuk astigmat tentang jawaban atas pertanyaan kalian. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.